Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Jadi begini Bapak, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk wawancara tentang tugas saya sebagai calon ibu rumah tangga. Saya sudah sampai pada modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Iya, Seperti iya, itu ya Pak. iya. Oke. Bisa saya mulai Bapak? Enggak, bisa. Wisma. Jadi begini Bapak. Bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema etika di sini Bapak, yaitu kasus benar melawan benar, yaitu di mana keduanya itu benar tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan, itu yang dilema etika. Tapi kalau rujukan moral, di situ benar melawan salah. Jadi seseorang itu dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan, seperti itu. Yang pasti ada gitu Pak. Iya, iya. Pasti itu ada. Kasus itu pasti ada. Selama kita di tempat kerja, sebagai di sekolah, masalah itu pasti ada. Pasti ada. Di situ contohnya apa ya Bapak yang benar melawan benar itu seperti apa? Contohnya benar melawan benar itu yang saya sering dihadapkan Bu Isma ya, Oke. ketika teman-teman guru itu ada dua kegiatan. Oke. Kegiatan itu di mana dua kegiatan itu tentunya ini kan pilih salah satu, nggak mungkin kedua-duanya jalan. Itu namun demikian itu bukan tidak berarti kegiatan itu tidak tetap jalan. Contohnya ketika saya ambil contoh Wisma, ketika Wisma ada workshop katakanlah ya, kemudian workshop itu di luar, tentunya ini akan meningkatkan kelas. Sedangkan Wisma, ini contoh Bu ya, sedangkan Wisma di kelas itu ada ulangan atau ada materi yang harus disampaikan dan tidak bisa ditunda. Nah, kan gitu kan ya. Itu sudah masuk dilema gitu. Nah, kan dilema saya. Terus ini gimana? Saya mengambil keputusan begini. Tetap Bu Isma itu saya sarankan untuk berangkat ke workshop. Kenapa demikian? Alasan saya, kalau workshop itu tidak selalu. Kadang 1 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, kadang 6 bulan 1 kali. Tetapi kalau kegiatan di kelas ini setiap hari. Maka dari itu saya sarankan kalau terjadi persoalan seperti itu, tetap saya sarankan ke Wisma atau guru yang lain tetap berangkat ke workshop. Di kelas yang itu ditinggal oleh Wisma itu bisa digantikan guru yang lain atau bahkan saya nanti yang masuk ke kelas yang ditinggal itu Wisma. Jadi mengambil keputusan yang sama-sama baik itu memang apa ya, memang perlu persiapan yang
betul-betul sama-sama menguntungkan. Iya, iya, Sama sama-sama berjalan sejalan gitu, ya. Pak. Oke. Ketika Bu Risma di workshop, di kelas ada yang bantu, ini kedua-duanya kepentingan kan berjalan. Berjalan. Nah, seperti itu. Ya, ya, Pak. Baik, Bapak. Nah, saya lanjutkan. Kalau untuk yang jadi moral Bapak yang tadi benar melawan salah. Mungkin ada kasus seperti itu di sekolah, Bapak. Baik Bu Risma ya, benar salah ini itu bisa dilihat ketika ya, benar salah itu bisa dilihat ketika kita itu masuk ke persoalan Bu ya. Nah, kalau soal benar itu kadang kita hanya bisa menunjukkan itu salah itu. Nah, tetapi tidak cukup. Nah, tidak cukup. Kita masih perlu proses pembuktian. Ketika kita masuk ke proses pembuktian, maka kita harus melakukan dan mengumpulkan persoalan seperti apa, prosesnya seperti apa, nanti baru kita mengambil Keputusan. seperti itu. Baik, Bapak. Baik, luar biasa sekali, Oke. Bapak. Saya lanjut ke Bapak yang Mau, Mbak? kedua. Ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau mengandung nilai kebajikan? Ya seperti tadi. Yes. Nah, seperti tadi Bu Risma, ketika saya dihadapkan dengan masalah yang sama-sama baik, kemudian masalah yang baik dan yang tidak baik, Oke. itu tentunya tidak lepas dari persoalan itu juga. Oke. Sejauh mana persoalan itu harus kita putuskan. Oke. Saya sebagai pengambil keputusan, ketika saya dihadapkan ke persoalan masalah, maka saya mengambil skala prioritas Oh, oke. yang paling penting. Oke, oke, Bapak. Jadi pertanyaan yang ketiga ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi mungkin Bapak barusan sudah menjawab dengan mengambil keputusan secara prioritas gitu Bapak. Iya. Oke, saya lanjutkan Bapak ya. Yang nomor 4, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Yang paling efektif menurut Bapak? Baik Bu Risma ya, mudah-mudahan saya Oke, Bapak. ya mohon maaf barangkali ada kekurangan nanti. Ketika saya mengambil keputusan untuk maka saya harus mengumpulkan dari beberapa unsur termasuk terus pengumpulan kasus saya mengadakan ambil keputusan, dan keputusan itu saya bawa ke katakanlah forum kecil lah Bu. Kalau saya punya teman anak buah Bu ya, punya teman dulu ya, yang itu sudah paham pasti saya sangat Pemikirannya gitu Pak. Jadi saya tidak ambil keputusan sendiri. tinggi. Jadi bisa kenal sama KS atau Ya. sama guru yang lain Ya. seperti itu gitu Pak. Di sini hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika itu Bapak? Tantangannya Bapak? Tantangannya begini, tentunya mengambil kebijakan dalam dua persoalan ya, Oke. itu ada risiko yang harus saya ambil. Risiko yang saya ambil adalah ketika saya mengambil keputusan kepada pihak yang benar, maka yang salah ini akan merasa dirugikan, merasa tidak dibela. Nah itu. Dan ini merasa tidak puas dengan keputusan apa yang saya ambil. Itu tantangan yang paling
paling berat. Bagus sekali Bapak. Oke, bagus sekali Bapak. Ya Bapak, saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya ke Bapak. Iya. Apa ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus itu Bapak? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal Bapak? Seperti itu. Baik Bu Isma, ya, ketika kita menghadapi masalah tentunya kita tidak begitu saja dengan mudahnya keputusan. Tentunya di situ masih kita menemukan masalah, kita masih pembuktian, kemudian kita keputusan. Dengan demikian maka masalah itu tidak seketika itu juga harus selesai. Saya ada jadwal, saya. Terjadwal Ada Bapak. terjadwal. Jadi nanti jadwalnya langsung tidak pada saat itu juga gitu ya Bapak, diselesaikan masalah itu. Tentunya begini Gusma, masalah ini kan muncul kapan saja. Oke, gitu. Bisa sekarang, bisa besok, atau bisa lusa. Oke. Ya, ketika kita menyusun jadwal, ketika kita punya masalah. Oke. Nah, kalau kita nyusun jadwal dulu, menunggu masalah Menunggu itu masalah. namanya kan kan kita mencari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kalau Bu Isma bertanya tentang jadwal, maka jadwal itu saya ketika Ada masalah. itu bukan di saya itu saya membuat jadwal sebelum masalah. Tidak seperti itu. Paham Bu Isma? Paham Bapak. Baik Bapak, saya lanjutkan nih Bapak. Ini pertanyaan yang nomor 7. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini Bapak? Baik Bu Isma, ada tentunya itu tidak banyak. Faktor yang mempermudah bagi saya adalah yang pertama, faktor kerjasama. Ya, karena masalah ini bagi saya tidak bisa diselesaikan secara saya pribadi. Bapak. Masalah ini bagi saya membutuhkan partner. Dan partner ini yang saya maksud adalah Kerjasama. Bagus sekali Bapak. Jadi nanti bisa bertukar pikiran seperti itu ya Bapak ya. Bagus. Baik Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema titik ini Bapak? Ya, baik Bu Isma, ya, banyak hal pengalaman yang saya ambil. Minimal tidak bisa saya bilang secara tuntas, minimal kita bisa mengambil hikmah dari masalah itu. Dari hikmah itu maka kita ada kesempatan untuk memperbaiki minimal. Jadi maksimalnya kita bisa tularkan kepada orang untuk bagaimana sekiranya tidak masuk ke masalah. Betul sekali itu Bapak. Jadi dari kasus-kasus itu semuanya bisa diambil hikmah gitu ya Bisa Bapak? diambil hikmah Oke. supaya kita tidak masuk ke masalah. Ke masalah. Wah, luar biasa sekali Bapak. Baik Bapak, ini kiat-kiat apa saja menurut Bapak nanti setelah saya lulus DGP ini Bapak, supaya saya nanti bisa mengambil keputusan yang bijak Bapak, seperti itu menurut Bapak. Kiat-kiat untuk saya Bapak. Baik, supaya pesan saya selama mengikuti kegiatan kalau belum berat, jaga kesehatan. Nah, itu kiat utama itu kesehatan. Karena kalau orang sudah sehat, barang tentu itu sudah bisa berkreasi. Berkreasi. Iya. Satu, kesehatan. Dua, ikuti pembelajaran yang sampaikan baik itu tutor atau anak. Dan yang terakhir, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Tidak semua teman ini
ke guru kita. Tentunya besok ini banyak untuk masuk kuliah. Mudah-mudahan jalan Bapak, insya Allah saya akan Bapak. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas ini sampai batas waktu yang sudah ditentukan, dan saya juga ke depannya mudah-mudahan bisa membawa dampak apa positif kepada SD, kepada lembaga kita dan teman-teman saya termasuk. Iya, itu bagian harapan dari saya. Dan tentunya ini sudah siap-siap kita berubah. Itu saja Bapak wawancara dari saya. Saya terima kasih loh, Bapak Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya Bapak Sama-sama, ini. Bu Sumari. Oke Bapak, Oke, terima kasih sama-sama. Bapak. Selamat. Yes.